pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada banyak di antara kita yang belum begitu paham tentang kehidupan bergereja. Dan hari ini saya ingin sampaikan pada saudara sekalian contoh yang luar biasa dari gereja mula-mula. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Bagaimana kami akar dari bagaimana kami bisa mengurus gereja dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua pemirsa, terutama hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan program ini dan juga seluruh jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pasal pertama, pasal 1, ayatnya yang ke-26. Kisah Rasul pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia tambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Menjelang pencurahan Roh Kudus, Petrus sadar bahwa ada satu yang bolong dalam ada kekosongan dalam kehidupan para murid, karena Yudas sudah mati bunuh diri, mati gantung diri, karena dia menjual tuannya, mengkhianati Yesus. Saudara pemirsa, kalau kita pikir, ya udahlah, dia sudah meninggal. Tapi sudah tahu bahwa mereka mewakili 12 suku Israel. Jadi tidak boleh ada satu pun dari suku-suku itu yang ketinggalan. Maka kemudian Yudas, saudara sekalian, mereka mau menggantikan Yudas. Maka Petrus kemudian yang berinisiatif, dia memang seperti pemimpin bagi umat, bagi para rasul itu, para murid itu, dan dia mengatakan supaya kita harus ganti orang ini. Artinya apa? Nomor satu ialah ingat bahwa apa yang Yesus katakan harus digenapi, bahwa 12 tidak bisa dikurangi atau ditambah. Memang ada 70 murid yang lain, tetapi yang inti ini 12 ini menunjukkan representasi dari 12 suku Israel. Kemudian nanti di surga, saudara sekalian,
kita mendengar ada 24 tua-tua. Loh, kalau begitu kok jadi sekarang umat Tuhan memang 24? Tidak. Yang 12 lagi itu tambahan itu adalah yang mewakili orang yang bukan umat Tuhan, yaitu saya dan saudara sekarang. Ya, kita sudah diwakili di surga dengan 12 orang mewakili kita. Kemungkinan ini 12 suku besar di seluruh dunia ini, ya, yang bukan umat Tuhan, yang kita disebut dicangkokkan menjadi umat Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Sudah pemirsa, ini patut kita perhatikan sungguh-sungguh. Coba saudara lihat. Apa katanya? Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, saudara sekalian. Ada 2 orang, tentu saja tidak mungkin cuma 1 kandidatnya, tapi 2 orang dipilih. Dan mereka kemudian mengundi 2 orang ini. Yang dapat undiannya itu adalah namanya Matias. Oh, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, dengarkan kata kakek tua ini. Ya, coba saudara baca. Ini tadi ayat 26 itu ayat yang terakhir dari pasal 1. Tidak ada komplain, tidak ada protes, tidak ada demo melawan para murid. Coba saudara bayangkan. Mari kita berdoa untuk gereja kita masing-masing sekarang. Tolak dalam nama Yesus semua roh perpecahan, roh komplain, roh memaksakan kehendak itu, buang jauh dari gereja. Tangking dalam nama Yesus. Itulah yang merusak, dan kita tidak tahu bagaimana firman Tuhan. Dipilih siapa yang dipilih katanya? Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Orang yang sudah terbukti setia, setidak-tidaknya 3,5 tahun itu mereka sudah, orang-orang ini sudah ikut. Kata Rasul Paulus, waktu Yesus naik ke surga itu jumlah orang yang hadir itu sampai 500 orang, kata Rasul Paulus. Ya. Tapi di sini kita mengerti berapa banyak orang di sini? 120 orang. Termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi dari mereka itulah dipilih 1 orang. Dan 2 orang kandidat dan 1 orang terpilih. Betul-betul bisik-bisik pun, gosip pun tidak ada di situ. Alkitab kita jujur, saudara sekalian. Ya, Alkitab kita begitu jujur menyampaikan kebenaran, karena Alkitab kita katanya Yohanes 17 ayat 17 itu firman-Mu adalah kebenaran. Itu yang harus saudara ingat betul-betul hari ini. Dan juga tidak ada dia itu nyogok itu karena itu dia bisa menang. Tidak ada. Jangan mengada-ada, jangan berandai-andai dengan firman Tuhan ini. Dan bila gereja kita sampai di sini, saudara sekalian, gereja kita akan utuh dan gereja kita akan bertumbuh. So lihat ketika Roh Kudus dicurahkan, berapa banyak orang datang, berapa banyak orang bertobat. Jumlahnya 3.000 orang. Yang saya paling ajaib, saudara sekalian, silakan yang senang menghitung-hitung bersama dengan saya hari ini. 3.000 dibagi 12 berapa? 25. Tepat, tidak kurang, tidak lebih. Artinya apa, saudara sekalian? Tuhan selalu membuat pertumbuhan gerejamu. Gereja saudara sekalian itu pertumbuhan yang normal, baik, dan genap, tidak ganjil. Kata ganjil, saudara sekalian, punya 2 arti. Yang satu ialah artinya apa? Tidak genap.
Yang satu lagi ialah aneh. Ganjil itu kan aneh kan? Jadi ada gereja-gereja kita, hati-hati kalau gereja kita mulai ganjil, mulai aneh. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Gereja, kata firman Tuhan pada waktu bagian awal, saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Itu Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Itulah yang membuat gereja itu bertumbuh, karena disukai oleh semua orang. Oleh sebab itu, mari kita hari ini pegang teguh prinsip, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada gosip, tidak boleh ada apapun dalam gereja yang dapat menghancurkan gereja dari dalam. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur karena ada firman Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami semua untuk memahami, mengerti benar bahwa Tuhan mau supaya kami mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan gereja kami tidak mungkin diintimidasi, dipecahkan oleh iblis. Karena kami semua bersatu padu dan tidak pernah memikirkan sesuatu yang dapat merusakkan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.